mencintai bumi Arema, mencintai Malang Raya, itu harus dengan prestasi. Ngapain sih kok itu ribut-ribut gitu? Mbok ya, marilah kita berprestasi bersama-sama demi bumi Arema tercinta. Dan saya yakin ya, kalau musisi Kota Malang ini bersatu, tidak bisa terkalahkan. Itu luar biasa. Musisi Kota Malang bersatu tidak bisa dikalahkan. Iki omongannya Pak Penny loh ya, gitu omongan betul itu. Karena apa? Saya melihat potensi yang betul-betul ada di Kota Malang tercinta ini. Bakti dan karya ku persembahkan, akan selalu ku genggam namamu dalam dada. Terimalah salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, bahagia selalu, sehat selalu. Ketemu lagi di channel Sosiobook di episode khusus Hari Musik Nasional yang diperingati 9 Maret 2021 di Museum Musik Indonesia. Kali ini tamunya istimewa, sangat istimewa. Di sebelah kanan saya ada Pak Hengki Herwanto. Beliau inisiator sekaligus pendiri dari Museum Musik Indonesia. 12 tahun sudah berkiprah untuk mengumpulkan berbagai karya-karya masterpiece, bukan hanya di karya musisi lokal Indonesia, tapi juga di ratusan negara di seluruh dunia. Di sebelah kiri saya ada Bapak Penny Suparto yang akrab dipanggil Ebes Inep. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat-sehat Bapak ya. Sehat-sehat. Kita akan membincang tentang tema khusus mencintai bumi Arema dengan musik. Jadi ini akan sangat menarik sekali bagaimana kemudian mencintai bumi Arema dengan musik ini akan kita bahas dengan karya-karya musik dan prestasi-prestasi para musisi sekaligus karya-karya yang disimpan di Museum Musik Indonesia. Sebelumnya mari kita dengarkan cerita singkat perjalanan motivasi atau semangat atau niat awal dari Bapak Hengki Herwanto. Kenapa kok beliau ini sudi-sudinya gitu loh, ngurusi, ngopeni, mengumpulkan, ini kan juga butuh tenaga dan tidak ada yang membayar, kok sukarela. Selamat sore Pak Hengki. Jadi kita kepingin tahu Pak Hengki semangat, niat dan motivasi Pak Hengki mendirikan Museum Musik Indonesia. Apakah dapat wangsit atau seperti apa Pak Hengki? Monggo Pak Hengki. Ya sebenarnya sederhana aja Mas, semuanya berangkat dari rasa cinta ya, cinta kepada musik, cinta kepada Kota Malang, cinta untuk mendokumentasikan, sehingga dari rasa cinta itu bersama teman-teman yang lain, jadi saya tidak sendirian, kami mendirikan awalnya adalah Galeri Malang Bernyanyi yang memang kami niatkan itu menjadi rintisan nanti sebuah museum musik di negara kita ini. Syukur alhamdulillah deklarasi atau pendirian embrio Museum Musik Indonesia itu kita laksanakan 8 Agustus 2009. Terima kasih Pak Penny yang sudah mendeklarasikan berdirinya embrio Museum Musik Indonesia di Malang tahun 2009, 12 tahun yang lalu. Nah, barangkali juga pemicunya kami sering mendengar atau membaca di mass media banyak tokoh-tokoh musik di Jakarta itu berkeinginan membangun museum musik. Berkali-kali kami baca, bertahun-tahun kami baca, tapi tidak pernah terwujud. Nah, barangkali itu juga salah satu pemicu sehingga kami ingin mewujudkan itu di Kota Malang. Barangkali ini juga sebagai rasa cinta kami kepada Kota Malang, rasa cinta kami kepada musik, rasa cinta terhadap dokumentasi. Mungkin itulah kira-kira garis besarnya. Berarti dulu nama awalnya adalah Galeri Malang Bernyanyi Pak ya. Iya. Jadi belum Museum Musik Indonesia gitu. Belum. Jadi transformasi dari galeri menjadi museum bagaimana ceritanya Pak? Iya, pada tahun 2015 keluar peraturan pemerintah tentang museum. Di situ diamanatkan bahwa
bentuk badan hukum sebuah museum itu harus berupa yayasan. Sehingga tahun 2016 itu pun kita dirikan Yayasan Museum Musik Indonesia. Itulah kira-kira transformasinya. 2009 berarti zamannya Pak Penny Wali Kota, Pak J. Ya, tadi disampaikan bahwa yang mendeklarasikan itu pertama kali adalah Bapak. Bapak kenapa Pak kok mendukung galeri musik bernyanyi tadi Bapak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa saya sebetulnya tidak hanya mendukung museum musik saja. Setiap kegiatan kelompok masyarakat untuk Kota Malang, saya mesti harus mendukung. Lebih-lebih yang namanya musik. Musik ini alam semesta saja memberikan musik alami. Kalau kita memahami tentang alam, wong apa itu namanya kodok ngorek saja itu bisa indah. Kodok ngorek, jangkrik ngerik itu. Jangkrik ngerik juga bisa indah. Lebih-lebih ini karya manusia, makhluk yang dibekali dengan berbagai macam apa itu baik pikiran maupun perasaan, sehingga lalu menciptakan musik dengan berbagai macam aliran yang indah. Ada musik keroncong, ada musik pop, ada sekarang ini dangdut dan sebagainya. Karena itu saya sangat mendukung apa itu Pak Hengki yang waktu itu mempunyai gagasan untuk mendirikan museum yang barangkali sampai hari ini satu-satunya museum musik Indonesia hanya ada di Kota Malang. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kecintaan dari Pak Hengki itu terhadap Kota Malang. Jadi tidak hanya ngomong saya cinta bumi Arema, tetapi tidak ada prestasi. Nah, yang dilakukan oleh Pak Hengki ini seperti yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, mencintai bumi Arema, mencintai Malang Raya, itu harus dengan prestasi. Harus dengan prestasi lah. Ini Pak Hengki sudah menunjukkan prestasinya. Seluruh Indonesia tidak ada kok. Yang ada hanya di sini. Lah, ini Pak Hengki yang di sektor musik. Mungkin ada lagi yang di sektor yang lain. Harus berprofesi sama. Karena cinta pada bumi Arema. Betul. Jadi saya garis bawahi tadi benang merahnya adalah cinta, Pak. Jadi Pak Hengki cinta musik, cinta dokumentasi, cinta Kota Malang, Bapak juga cinta, tapi ditekankan lagi bahwa mencintai itu dengan prestasi. Tidak hanya sekedar ngomong Bapak aja, aku cinta Malang, aku cinta bumi Arema, tapi tidak ada prestasinya. Pak Hengki, prestasi atau kepercayaan internasional yang pernah diberikan oleh MMI kepada MMI apa Pak bentuknya Pak? Sebenarnya sederhana aja ya. Yang pertama itu kita pernah dipercaya untuk turut mengisi pameran di Seoul, Korea. Seoul, Korea. Oke, ibu kota Korea. Oleh SEMA, Seoul Museum of Art. Jadi pada waktu itu kita melalui seorang mahasiswa S2 yang kuliah di Leiden, kita diperkenalkan dengan museum di Korea dan akhirnya kita mengirimkan koleksi kita, koleksi penyanyi-penyanyi Indonesia tahun 60-70-an untuk dipamerkan di sana mungkin selama 3 bulan barangkali ya pamerannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami juga merasa surprise, tahun lalu kami memperoleh bantuan atau kepercayaan dari UNESCO program Memory of the World untuk mendokumentasikan majalah musik aktuil sebanyak 200 majalah. 200 majalah majalah aktuil. Ya, dan itu kita posting di website kita sehingga bisa diakses publik. Itu yang mempercayai UNESCO PBB itu Pak ya? Iya betul. Wah, luar biasa. Seksi Asia Pasifik mungkin. Asia Pasifik Pak ya. Wah, luar biasa. Saya sepengetahuan saya Seoul Museum of Art itu museum terbaik dunia nomor 5 kalau nggak 6 kalau nggak salah. Itu saya lihat di beberapa dokumentasi. Bapak sendiri juga punya lagu Pak ya. Lagu yang berjudul kalau tidak salah itu Malang Awi-Awi.
Nah, Malang Awi-Awi ini kan ditetapkan oleh provinsi, oleh gubernur sebagai lagu daerah Kota Malang. Bapak bisa menceritakan semangat dari lagu Malang Awi-Awi itu seperti apa, Pak? Filsafatnya atau seperti apa, Pak? Iya. Ya, jadi Malang Awi-Awi itu kan kalau kita mulai awal lakai kutha Malang Awi-Awi. Awi-awi itu kan ajak-ajak ya. Memanggil ya. Ya memanggil kan. Ayo rene. Ngajak para kadang kabeh nyambut gawe. Jadi kepada seluruh warga masyarakat Kota Malang itu saya ajak ayo rene ayo pada bareng nyambut gawe kan gitu. Jadi filosofinya adalah mengajak seluruh warga ini untuk melakukan pekerjaan membangun Kota Malang sesuai dengan profesi masing-masing. Iya gitu. Jadi sesungguhnya filosofi dari Malang Awi-Awi itu sangat dalam. Jadi ngajak para kadang kabeh Awi-Awi. Mari kita, karena waktu itu ada Tribina Cita ya. Malang Awi-Awi kedeloken latare Jembar, apa itu nang Semake, itu akan menarik wisatawan untuk tujuannya pro wisoto itu ya. Ada liriknya juga kan itu ya, bangun projo kan gitu ya. Bangun projo utamane. Terus kemudian juga apa itu Kutha Malang Awi-Awi mikul dhuwur agama lan budaya. Oh ya, ini liriknya ada itu kan ya. Mikul dhuwur ya. Jadi apa baik secara fisik maupun secara spiritual kita mari bersama-sama seluruh warga Malang ini kita membangun Kota Malang tercinta. Gitu. Oke, Malang Awi-Awi. Malang Awi-Awi itu. Nah, ini juga ternyata perihal musik, khusus musik itu tercantum di pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kota Malang. Nah, ini akan kita dengarkan bagaimana perspektif musik di Kota Malang dari PPKAD nanti akan diterangkan oleh Pak Hengki. Monggo, Pak. Iya, terima kasih, Mas Des. Ini adalah dokumen resmi pemerintah Kota Malang, pokok pikiran kebudayaan Kota Malang seharusnya menjadi acuan pemerintah untuk pembangunan kebudayaan ke depan ya. Jadi untuk menyusun rencana strategisnya seharusnya juga memperhatikan ini. Ini ada disusun oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Malang. Salah satu isi yang terkait dengan musik, jadi isinya bukan hanya musik, ada seni rupa, seni pertunjukan, sastra, teater, seni tari, dan lain-lain ya. Untuk khusus seni musik yang kami ingin tonjolkan, selain data mengenai SDM musik, nama-nama musisi, kami di sini juga terdapat judul-judul lagu tentang Kota Malang. Salah satunya adalah lagu Pak Penny tadi, Malang Awi-Awi. Malang Awi-Awi jadi ikon musik di Kota Malang, Pak. Dan itu sudah diakui di pokok pikiran kebudayaan daerah Kota Malang, Pak. Iya, mungkin ada juga beberapa lagu lainnya yang bertema Kota Malang, antara lain Malang Kota Subur. Iya, betul. Betul. Bapak, dedikasi Bapak untuk Malang Awi-Awi, Bapak. Kemudian ini kan banyak dinyanyikan generasi yang akan datang itu banyak mempertanyakan gitu loh. Ini kalau apalagi dengan hubungannya dengan royalti dan hak cipta itu kan sekarang ini membuat orang takut mau nyanyikan lagu cover orang lain itu kena royalti, Pak. Nah, ini barangkali ada yang disampaikan Pak untuk khusus lagu Malang Awi-Awi ini bagaimana kalau kemudian musisi-musisi ini mau mengubah musiknya, Pak? Misalnya dibuat rock atau dibuat seperti apa? Monggo, Pak. Jadi begini, ketika apa itu namanya Car Free Day di Jalan Ijen itu digelar, itu kan selalu didahului dengan olahraga itu, senam pagi. Dengan senam pagi. Nah, senam pagi itu antara lain itu menggunakan lagu Malang Awi-Awi dalam apa itu berbagai macam irama musik. Misalnya didangdutkan, diregekan, remix. Nah itu jadi bermacam-macam begitu sehingga yang olahraga, yang senam itu bisa diikuti atau mengikuti lagu Malang Awi-Awi itu. Nah, jadi bagi saya karena lebih-lebih ditetapkan oleh provinsi oleh gubernur bahwa ini adalah lagu daerah Kota Malang. Maka siapapun yang mau melakukan ini monggo,
saya tidak akan pernah menuntut atau Iya. minta ganti rugi. Nanti Saya malah kan justru menuntut berterima lagi. kasih. Iya. Malah berterima kasih kalau banyak orang, banyak pihak yang melakukan lagu Malang Awe-Awe. Dengan beragam versi Pak ya. Dengan Reggae, berbagai macam versi, dangdut, rock. Nggih. Bahkan saya ini Mas Mamo sudah ngomong apa nih? Bes, itu kalau panggil saya kan Bes. Ya. Bes, ini mau saya bikin apa itu namanya koplo ya. Oh monggo, koplo ya monggo. Yang penting itu enaklah didengar. Nggih. Dan yang penting syairnya itu memang mengajak semua warga Malang ini berprestasi. Siap. Nggih. Bapak, ini kalau kita lihat bersama Pak, Kota Malang itu kan Bumi Arema ya. Bumi Arema Bumi itu Arema. kan gudangnya musisi-musisi luar biasa Pak. Ya. Jadi banyak musisi yang terlahir di Malang, di Bumi Arema, Mas Yan Antono, Mbak Sylvia Sarce. Nah, tapi kenapa ya Pak? Ada apa ya? Ini Bapak sebagai wali kota gitu, dulu mungkin barangkali ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa dikoreksikan untuk generasi zaman sekarang agar musik bisa berkembang di Kota Malang Pak. Iya. Ya, jadi barangkali apa yang ingin saya sampaikan ini kurang berkenan, sebelumnya saya mohon maaf. Yeah. Jadi menurut saya musisi-musisi di Kota Malang ini memang luar biasa, prestasi luar biasa. Mungkin kalau dibandingkan dari daerah-daerah lain itu Kota Malang masih lebih unggul. Yeah. Namun demikian kondisi masyarakat Kota Malang ini belum bisa memberikan dukungan kepada para musisi. Belum bisa mengapresiasi Pak ya. Betul. Nah, Yeah. salah satu contoh saja. Kota Malang ini dalam hal prestasi itu masih kalah dengan Ngawi. Yeah. Kalau Ngawi ada apa itu setelah Mas Didi Kempot tidak ada itu ada. Mas Didi Kempot orang Ngawi Pak ya? Orang Ngawi. Lahir Ya. di Ngawi. Lahir di Ngawi ya. Ngawi. Oh, iya. Keluarga juga di Ngawi juga Iya. nggih. Nah, itu lalu muncul sekarang ini kan si Denny apa itu? Denny Caknan. Iya. Nah, itu begitu Mas Denny ini apa menggulirkan lagu apa itu? Kartonyono Nengawi medot janji itu ya. Itu kan begitu viral lalu masyarakat Ngawi berkolaborasi dengan masyarakat Solo, lalu masyarakat Nganjuk, Bojonegoro itu lalu memberikan dukungan kompak sehingga royalti dapat diperoleh oleh Mas Denny. Nah, di Malang kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Masyarakatnya kurang kepada kurang mengapresiasi, kurang kompak kurang kompak itu. Budaya Bapak. Itu juga tidak bisa disalahkan masyarakatnya. Barangkali juga kita kurang berkomunikasi dengan beliau-beliaunya, warga masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga saya agak gelo juga ya, agak gelo sebagai warga masyarakat Kota Malang. Saya gelo kalau seniman ini DKM saja pecah juga dengan apa itu dengan komite. Itu, ya. Ngapain sih kok itu ribut-ribut gitu? Mbok ya, marilah kita berprestasi bersama-sama demi Bumi Arema tercinta. Saya walaupun saya tidak tergabung dalam DKM maupun di ya itu saya bersedia untuk bersama-sama para musisi untuk kita duduk satu meja dan mari kita bersama-sama membangun. Itu loh, dulur-dulur musisi. Pak Penny siap duduk satu meja, siap membantu. Membantu berarti totalitas Pak ya? Iya, Pak Penny punya studio musik, ya kan? Kita punya Paradiso, nanti bisa tampil di sana Pak, giliran Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Ini teman-teman musisi. Nah, ini Pak Penny sudah menawarkan para musisi duduk bareng, ngomong bareng, rukun, dengan catatan rukun dan kompak Pak ya. Ayo diorbitkan sopo yang bareng-bareng dikorbitkan ini, nanti Pak Penny nyembadani. Ini Bandani le Pak Penny ya ini sak sembarang kali ini ya toh. Dan saya yakin ya. Kalau musisi Kota Malang ini bersatu, tidak bisa terkalahkan. Loh, itu luar biasa. Kalau musisi Kota Malang bersatu tidak bisa dikalahkan. Iki omongannya Pak Penny loh ya, iki omongan betul itu. Karena apa? Saya melihat potensi yang betul-betul ada di Kota Malang tercinta ini. Betul itu ada.
Siap, iku rek garis besare bahwa ketika musisi Kota Malang bersatu tidak bisa dikalahkan. Ini menurut Pak Hengki bagaimana Pak? Apresiasi Pak Hengki, dari Pak Hengki Pak. Monggo Pak. Sebenarnya teman-teman di Malang itu ada sesuatu yang bisa mempersatukan mereka dan sudah ada buktinya. Arema Indonesia. Oh ya. Kita lihat bagaimana teman-teman Malang itu bersatu untuk Arema Indonesia. Nah, kita coba belajar dari situ, kita petik yang positif dari situ, kita bawa ke musik. Oke, nah kata kuncinya itu ono loh Wisan. Jadi sebenarnya Arema itu sudah disatukan lewat bola. Tapi kan terkenalnya Arema itu tidak hanya bola, ada musik, tapi bisa diambil pelajaran begitu Pak Hengki. Ya, kira-kira begitu. Disatukan gitu. Oke, siap. Pak Hengki, kalau Pak Hengki melihat apa potensi terbesar dalam bidang musik di Bumi Arema, khususnya di Kota Malang, potensi terbesarnya Pak sebenarnya, tapi apa juga hambatan sehingga potensi itu tidak bisa berkembang Pak? Ya, yang potensi utama mestinya ya sumber daya manusia. SDM-nya SDM ya. Teman-teman musisi ini sangat kreatif kalau menurut saya. Bahkan beberapa yang mungkin tidak memperoleh dukungan di kotanya berhasil sukses di luar negeri. Di luar negeri. Beberapa contoh mungkin nama Novarut. Mbak Novarut itu putrinya Mas Toto Tewel ya. Betul. Iya. Dia data yang kami kumpulkan memperlihatkan setahun itu bisa 100 kali pentas di mungkin 5 benua. Setahun Pak ya? Iya. Terakhir dia membuat ekspedisi lewat konser di atas kapal. Iya. Yang berjalan dari Eropa atau dari Amerika sampai ke Indonesia juga. Ini juga luar biasa. Betul. Itu baru satu. Ada lain lagi Bambu Bukir atau Bukir Suryadi. Dia bereksperimen dengan musik bambu. Bukan angklung tapi menciptakan baru. Hampir sama seperti Novarut, dia juga tampil di 5 benua. Jadi potensi individu musisi-musisi dari Malang ini luar biasa. Nah, ini ada hambatan apa Pak sehingga seperti yang disampaikan Pak Penny tadi, ini kurang mendapat apresiasi masyarakat sebenarnya kan gitu loh. Ini potensi sudah banyak tapi masyarakatnya apresiasinya kurang gitu loh. Lah ini bagaimana Pak untuk mengatasi mengedukasi masyarakat untuk apresiasi musik ini Pak? Kira-kira MMI Museum Musik Indonesia punya enggak Pak? Apa strategi atau rencana ke depan gitu Pak? Rasanya kami belum sampai ke situ. Pak ya. Kami sekedar mengapresiasi karya-karya mereka, kami menyimpannya, kemudian kami mungkin membuat narasinya. Ini album ini tahun berapa, siapa pencipta lagunya, kemudian lebih dalam lagi kita adakan kajian antropologi apabila memang syairnya mengandung unsur sejarah atau unsur masa lalu ya. Juga beberapa lagu Indonesia yang lain kita bekerja sama dengan ahli sejarah, kita bedah nilai-nilai sejarah yang ada di dalam lagu tersebut. Sebagai contoh lagu Sepasang Mata Bola. Itu setelah kita kaji itu adalah cerita tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja. Oh, jadi lagu Sepasang Mata Bola itu ada latar belakang cerita itu Pak? Iya, betul. Iya. Dan Jogja menjadi markas perwira setelah itu sampai beberapa tahun kemudian. Oke, ini baru tahu toh ternyata lagu Sepasang Mata Bola itu bukan lagu hanya sekedar cinta itu. Ternyata ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, ini luar biasa. Jadi ini juga menunjukkan bahwa di Museum Musik Indonesia itu bukan hanya sekedar menyimpan kaset, CD atau piringan hitam Pak ya. Bahkan tidak hanya sekedar menyimpan alat-alat musik dari beragam daerah yang ada di Indonesia, tapi juga menyimpan koleksi literasi sejarah gitu Bapak J. Iya, melalui kajian. Ya. Bapak dari seluruh provinsi, 34 provinsi di Indonesia ada semua ya alat musik sejarah. Ada nggak provinsi yang tidak ada musisinya atau terdeteksi literasi musiknya Pak?
Ternyata ada. Jadi Ternyata ada. masih ada beberapa provinsi Okay. yang kami belum memiliki catatan musik dari daerah tersebut atau penyanyi daerah tersebut, antara lain atau minim ya ada, tapi minim Bengkulu, kemudian Nusa Tenggara Barat, NTB, kemudian Sulawesi Barat. Ya, 3 itu rasanya. Oke. Jadi semoga ini juga didengar oleh pemerintah provinsi Bengkulu, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat. Gubernurnya, nanti musisinya diingatkan yang dari 3 provinsi ini agar bisa kontak dengan MMI, dan ini literasi musik nanti akan berguna bagi generasi yang akan datang. Se-Indonesia ada semua di MMI. Selain koleksi sejarah musik, alat musiknya, penyanyinya, terus kemudian karyanya, di Indonesia, di negara-negara di luar Indonesia berapa negara Pak yang dikumpulkan oleh MMI Pak? Iya, jumlah negara di dunia ini ada sekitar 200 negara, ada terbagi di 5 benua. Kami sudah mengumpulkan kira-kira ada 120 negara. 120 Jadi negara sekitar Pak, 80 negara lagi yang belum ada, biasanya adalah negara-negara yang kecil, negara yang baru terbentuk. Nah, ini juga teman-teman tolong dibantu di-share linknya di Sosiobo YouTube ini. Cari link YouTube Sosiobo edisi Hari Musik Nasional, disebarkan ke negara-negara yang belum store data ke MMI supaya datanya bisa dikumpulkan di MMI, dan nanti sejarah bangsanya khususnya dalam bidang musik ada. Dan barangkali tidak banyak yang mengerti bahwa Pak P ini juga punya satu lagu yang judulnya Salam Satu Jiwa. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hengki bahwa Arema itu identik dengan bal-balan. Iya betul, tapi tidak hanya bal-balan. Arema itu juga identik dengan musik. Salah satunya karya Pak P ini, karya Besinep, Salam Satu Jiwa. Bapak, saya nyuwun sewu kalau bisa dinyanyikan lagu Salam Satu Jiwa Bapak, supaya teman-teman musisi ini merinding juga ini. Salam Satu Jiwanya Pak P ini apa sih gitu. Monggo Bapak. Iya. Jadi terima kasih Mas Wes. Jadi saya lupa ingat, saya akan nyanyikan lagu Salam Satu Jiwa. Aransemennya biasanya dengan Mas Mame, saya dari tahun-tahun yang lalu. Dan sekarang karena tanpa musik, jadi mohon maklum. Tiada kata menyerah, perjuangan yang tak kenal lelah. Tiada selain cinta, bagimu bumi Arema. Meski banyak rintangan silih berganti datang, kan ku hadapi berdiri menghadang. Terima kasih bumi Arema, kau berikan daku semangat juang. Bagimu jua bumi Arema, bakti dan karya ku persembahkan, akan selalu ku genggam namamu dalam dada. Terimalah salam satu jiwa, terimalah salam satu jiwa, terimalah salam satu jiwa. Arema. Yes. Kudu nangis aku rek, merinding rek, delon rek. Terimalah salam satu jiwa. Kan ku genggam namamu dalam dada, Pak. Betul nggih, Pak? Terimalah salam satu jiwa. Lah, itu lagune ngerok banget, jadi membuktikan bahwa beliau Bapak Penny Suparto tidak hanya mencintai Kota Malang dalam bidang-bidang yang lain, dalam prestasi-prestasi pembangunan selama beliau menjadi wali kota Malang, tetapi juga terbukti beliau mampu menciptakan atau menuangkan rasa cintanya kepada Kota Malang, kepada bumi Arema dalam sebuah lagu yang berjudul Salam Satu Jiwa. Ini
lagu ini mungkin belum dipopulerkan. Mungkin Bapak lagi nyari aransemennya ya Pak ya. Jadi nanti barangkali yang musisi-musisi yang mau membantu. Ya, aransemen saya nggak ngerti kan ya. Nanti oke, terserah musisi saja. Oh gitu Bapak. Jadi ini tadi jelas. Jadi aransemennya down. Tapi kalau lihat itu kayak merinding banget loh ini. Bagaimana Pak Egi soal lagu ini tadi Pak Egi? Salam satu jiwa. Monggo Pak Egi. Ya itulah semangat itulah yang bisa kita tanamkan di teman-teman musisi di Mahkota Malang untuk kompak bersatu dan mengapresiasi karya-karya teman-teman dari Malang. Iya, syairnya membuat merinding Pak. Kanku genggam namamu dalam dada, bagimu jua bumi Arema. Karya dan bakti dan karya kami persembahkan loh Pak, luar biasa Pak. Ini sebuah syair yang kuat banget. Karakternya Arema banget ini Pak Haji. Iya. Bapak sekarang ke Museum Musik Indonesia dalam rangka Hari Musik Nasional ini Bapak. Kira-kira harapan apa sih harapan Pak ya? Harapan itu kan boleh. Nanti saya mengaminkan supaya harapan itu terwujud gitu loh. Barangkali syukur-syukur harapan itu juga didengarkan oleh para pemangku kebijakan. Harapan apa toh Pak? Karena saya lihat Nyon Sewu di MMI ini koleksinya udah puluhan ribu alat musik ini sudah berjubel, ruangannya nggak cukup. Lah ini bagaimana Bapak? Ada harapan-harapan apa untuk mumpung Hari Musik Nasional Pak? Iya. Monggo. Ya barangkali harapannya sebenarnya sederhana saja. Kami ingin menindaklanjuti yang disampaikan Pak Penny untuk sedikit demi sedikit membangun kepedulian masyarakat terhadap musisi di Kota Malang sendiri. Nah, barangkali yang bisa kami lakukan adalah mendokumentasikan, memajang atau memamerkan karya-karya dari seniman musik di Kota Malang. Nah, ini barangkali kita memerlukan sebuah tempat yang menjadi banyak pengunjung, bisa dilihat oleh masyarakat atau tamu-tamu dari luar kota, yang nantinya itu bisa menjadi ikon musik dari Kota Malang, yang mungkin displaynya kita ganti secara periodik. Hari ini mungkin pengrajin instrumen musik tradisi. Kemudian 2 minggu lagi mungkin kita tampilkan lagu-lagu tentang Kota Malang. 2 minggu kemudian kita tampilkan karya-karya Pak Penny. Misalnya gitu. Kita bikin. Berarti maksudnya ada semacam pojok gitu ya, corner untuk promosi musik dan produk-produk karya-karya industri teman-teman musik gitu Pak ya. Misalkan katakanlah di hotel atau taruh di balai kota kan gitu Pak. Sehingga ketika ada kunjungan, tamu juga tahu bahwa di Kota Malang ini banyak pengrajin alat musik, banyak karya musik yang ada di situ. Apa begitu Bapak? Iya, saya kira semacam itulah. Ya, semoga nanti didengar juga karena itu jadi ikon wisata juga, Pak, wisata ekonomi kreatif yang punya display gitu Bapak. Ngomong-ngomong soal display Bapak, saya lihat di sini tuh banyak puluhan baju-baju. Termasuk baju-baju ini Pak. Nyuwun sewu di belakangnya Bapak ini juga kan ada baju ini. Gitu. Lah, saya bertanya-tanya ini bajunya siapa gitu loh. Makanya ini kan banyak sekali baju-baju, kostum-kostum yang dipajang dan nyun sewu kalau ini dipajang begini kan kurang pas Pak nih. Bareng foto-foto almari atau apa. Nyun sewu Bapak, ini baju-baju atau kostum-kostum siapa Bapak? Iya, khusus yang ini baju ini sangat terkait dengan Hari Musik Nasional. Hari Musik. Hari busana ini dikenakan oleh seorang pejabat waktu peringatan Hari Musik Nasional di Kota Ambon 3 tahun yang lalu. Pejabat siapa Pak? Pejabatnya adalah Ibu Sri Mulyani. Oh, Menteri Keuangan. Oh, berarti ini dipakai Bu Sri Mulyani. Iya, betul. Waktu Kongres Musik. Iya, Konferensi Musik Indonesia. Konferensi Musik Indonesia. Oh, loh, waktu itu kan berbarengan menetapkan Ambon sebagai kota musik, Pak ya? Waktu itu awalnya sedang berjuang. Jadi penetapannya setahun kemudian. Penetapannya setahun. Tapi baju ini dipakai oleh Bu Sri Mulyani. Betul. Bu Sri Mulyani ini kan kalau nggak salah punya grup band ya, Pak ya? Iya, betul. Elek Yo Band. Iya, Elek Yo Band. Nama grup bandnya Elek Yo Band. Oh, saya baru tahu. Jadi baju ini punya kenangan historis dipakai oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Iya.
Gitu Bapak J. Oke. Jadi harapannya juga bisa terkumpul lemari-lemari gitu Pak J untuk istilahnya koleksi-koleksi baju-baju banyak dari musisi-musisi gitu Bapak. Ya, kami sendiri merasa beban mental kalau baju ini kami tidak bisa merawat sebaik betul. Ya, saya lihat kan banyak baju-baju artis yang di sini juga Bapak J. Siap, terima kasih Bapak. Jadi Bapak, apa yang dilakukan MMI untuk ini kan ada musik-musik daerah ini, ya kan? Saya lihat musik-musik daerah ini kan semakin juga ketat bersaing dengan musik-musik modern, Bapak. Jadi apa yang dilakukan MMI ini untuk mentransfer ini kepada generasi yang akan datang? Punya program apa aja, Bapak? Ya, kita pernah membentuk sebuah grup M2I Daweh. M2I Daweh, ya. Sebelum grup itu terbentuk, kita bekerja sama dengan seorang pemain Daweh yang sayang beliau sudah wafat, Pak Aziz. Oke, Mas Aziz. Kita membuat kursus memainkan Daweh. Saat itu ada 12 orang yang mendaftar dan gratis ya. Ini dedikasi besar buat Pak Aziz juga. Amalnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Dari kursus itu terbentuk grup M2I Daweh yang memainkan alat-alat musik tradisi ini dan juga lagu-lagu tradisi. Salah satu penampilan mereka adalah menyambut Piala Kalpataru di Balai Kota. Setelah itu rutin tampil di Hotel Tugu. Nah, sekarang kami agak harus berpikir setelah Pak Aziz meninggalkan kita, untuk menghidupkan lagi ini perlu usaha ekstra lah kira-kira. Dan ini di belakang kita ini adalah instrumen musik etnik Nusantara, sumbangan dari 40 wali kota. 40 wali kota semua nyumbang ya? Iya. Kalau 40 wali kota berarti masih banyak wali kota dan bupati yang belum nyumbang Pak ya? Betul. Semoga segera nyumbang. Ayo nanti sebarkan link YouTube Sosiobonya nanti agar prestisius ternyata juga di daerah Anda semuanya ada koleksinya di Museum Musik Indonesia. Bapak, tentang kunjungan sekolah Bapak, ini bolehkah MMI dikunjungi itu misalkan pelajar nih anak-anak TK, SMP atau ada batasan tertentu? Hanya mahasiswa saja yang boleh, yang SD nggak boleh atau seperti apa Bapak untuk kunjungan pendidikan? Iya, terbuka dari mulai SD juga, malah sangat dibutuhkan kepada murid-murid SD itu untuk mengenal kebudayaan khususnya seni musik, mengenalkan lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu kebangsaan. Tadi ada kunjungan sekolah dari luar kota, dari Lamongan. Saya sampaikan siapa pencipta lagu Indonesia Raya, nggak ada yang tahu. Loh, menciptakan lagu Indonesia Raya nggak ada yang tahu Pak. Wah, nemen ini. Hari Musik Nasional itu gara-gara penciptanya lagu Indonesia Raya. Waduh. Kemudian kita kenalkan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Dari Aceh, Sumatera Utara sampai Papua, Jawa juga. Kemudian kita perkenalkan lagu anak-anak. Karena sekarang ini anak-anak kondisinya dalam darurat lagu anak. Mereka lebih suka lagu dangdut mungkin ya. Kemudian kita perkenalkan ini instrumen musik, keanekaragaman kekayaan budaya Indonesia lewat instrumen musik ini. Betul ya. Sekali lagi memang fenomena para pelajar, jangankan SD, SMP, SMA aja, seringkali untuk lagu-lagu nasional siapa penciptanya, contohkanlah lagu Indonesia Raya itu lagu paling utama loh. Beliau pahlawan Bapak Wage Rudolf Supratman. Terus kemudian banyak lagu-lagu yang lain, termasuk dari Gesang, almarhum Gesang juga Bengawan Solo yang lagu-lagu daerah yang terkenal. Ini memang sekali lagi perlu bahwa ini juga nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa. Nah kalau ngomong soal nasionalisme, kita akan tanya ke Pak Penny ini. Pak Penny ini terkenal orang nasionalis. Pak, bagaimana kemudian menanamkan rasa nasionalisme ini lewat musik, Pak? Lewat musik, Pak. Jadi kalau nyun sewu, kalau Bapak itu kalau orasi di lapangan gitu kan nasionalismenya luar biasa, Pak. Tapi lewat musik ini bagaimana, Pak? Strateginya agar bisa
para pendidik, guru-guru mulai dari SD, SMP dan SMA itu bisa menanamkan nasionalismenya melalui musik supaya guru-guru musik juga laku, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, jadi saya memberikan apresiasi yang tinggi ya pada Pak Hengki yang memprakarsai dan mendirikan MMI ini. Dan tadi saya lihat ada kunjungan, waktu saya kesini kebetulan ada kunjungan anak-anak SD ya Pak ya, anak-anak SD. Ini kan merupakan upaya di dalam rangka melestarikan, di dalam rangka memasyarakatkan seni musik, tidak hanya seni musik daerah Malang, tetapi untuk seluruh Indonesia. Dan hal ini merupakan bagian dari memasyarakatkan musik agar supaya musik menjadi kecintaan dari seluruh warga masyarakat. Nah, ini kalau saya punya pengalaman sedikit ketika zamannya Pak Ali Sadikin itu menjadi gubernur di DKI, di Jakarta. Itu saya ada kunjungan mahasiswa ke kantor gubernur yang waktu itu baru selesai dibangun, dan di ruang tunggu kami para mahasiswa duduk tenang sambil menunggu, kita mendengarkan musik, lagu-lagu nasional dari barat sampai ke timur, lalu lagu-lagu Garuda Pancasila, itu semua diperdengarkan, tidak keras, sayup-sayup begitu, tetapi itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Nah, barangkali kalau misalnya tadi ada kunjungan, anak-anak waktu menunggu diperdengarkan lagu-lagu nasional, termasuk pengarangnya disebut. Nah, itu barangkali memberikan rasa nasionalisme mulai awal kepada anak-anak. Ya, syukur-syukur di dalam lagu-lagu itu bendera merah putih itu bagaimana dipertontonkan di layar kaca, sehingga dengan demikian juga kecintaan kepada tanah air, kepada merah putih itu tertanam mulai dari awal. Nah, itu MMI ini mempunyai potensi yang sangat memungkinkan untuk itu. Karena itu saya memberikan penghargaan yang tinggi pada Pak Hengki. Mudah-mudahan MMI ini terus berkembang, tidak hanya sampai di sini, berkembang terus sampai dengan pembentukan nasionalisme kepada masyarakat, kepada bangsa lewat musik. Iya. Jadi kata kuncinya tadi Bang, memasyarakatkan musik dan memusikkan masyarakat gitu kan, atau seperti itu kan istilahnya tadi kan, memasyarakatkan musik gitu Bang. Dan musik-musiknya yang dipilih adalah musik-musik daerah dan musik-musik nasional. Begitu ya Pak ya. Memasyarakatkan musik dan memusikkan masyarakat gitu. Jadi asik istilahnya. Bapak, kalau dulu di zaman Bapak untuk lagu-lagu daerah, terus kemudian upaya apa Pak yang pernah dilakukan Bapak ketika Bapak menjadi wali kota Malang agar seni budaya khususnya musik itu bisa diterima Pak? Ya, jadi saya selalu hadir di dalam kegiatan-kegiatan warga masyarakat yang umumnya kegiatan itu mesti minimal ada elektronnya. Oh ya. Jadi minimal nyanyi Pak ya. Minimal itu. Iya. Karena itu syarat jadi kepala daerah itu harus bisa nyanyi. Karena itu ini kan musik ini yang berperanan gitu. Betul, ya, Pak, ya. Jadi kepala daerah kalau nggak bisa nyanyi itu nggak diterima oleh masyarakat. Bagaimana kalau ada kegiatan di masyarakat ada elektron nggak bisa nyanyi? Nah, betul ya. Karena itu dulu saya awal-awalnya menguasai 1-2 lagu aja. Ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan masyarakat saya suruh nyanyi ya lagunya itu aja. Ya, tapi lama-lama kemudian berkembang dari satu lagu kedua, 3 dan sebagainya. Sekarang ya lumayan lah agak banyak tahu tentang lagu-lagu itu. Nah, ini kan kecintaan mulai dari cinta satu lagu sampai sekarang banyak lagu saya cinta. Siap. Ini ada Mas Midun Mantri Fales yang akan mampir mengisi menyajikan 2-3 buah lagu karya sendiri juga bertema tentang
mencintai bumi Arema dan mencintai Indonesia. Ketemu lagi. Terlepas dari mana dan siapa yang membuatnya, tujuan sesungguhnya apa? Ini semua bencana datang melanda, butuh jawaban nyata. Marilah kita bersatu, hentikan ini wabah, ikuti aturan yang berlaku, putus rantai penularannya. Jaga jarak, jaga kebersihan, kenakan masker bila bepergian. Pandemi melanda negeri, kau jadikan ajang promosi, numpang niat, numpang hajat pada bungkusan subsidi, demi kepentingan golongan ataupun ambisi pribadi. Dengarlah wahai Bapak Wali, rakyatmu menjalani social distancing. Bapak malah pesta dan promosi, makan nasi bebek, lupa nasib kami. Di sini kami menanti subsidi yang kau janjikan tempo hari. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kini mereka butuh makan. Menanti subsidi tak kunjung datang, kalaupun datang tidaklah semua merasakan. Padahal kita tahu mereka jelas membutuhkan. Lihatlah, di tengah derita karena dampak bencana, mereka tega mencari keuntungan, menimbun barang yang kita butuhkan, hingga sulit untuk ditemukan. Lalu mereka jual dengan harga yang sangat mahal. Lihatlah,
Entah atas dasar apa para nabi dibebaskan. Rakyat kini dilanda ketakutan. Derita pandemi belum usai. Kini datang ancaman kejahatan. Lihatlah para tenaga kesehatan dan relawan berjuang di medan perang. Rela keselamatannya terancam demi hari ini, demi masa depan. Doa kami untukmu, wahai engkau para pahlawan. Selamat berjuang kawan. Lubang, 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 lubang. Banyak jalan berlubang-lubang. Di desa, di kota, di mana-mana jalan raya berlubang-lubang. Lubang jalan semakin dalam, lama menunggu tara perbaikan. Jangan salahkan, jalan berlubang-lubang menjadi kebun pisang. Lubang, 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 lubang. Jalan raya berlubang-lubang. Lubang, 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 lubang. Jalan menuju berlubang-lubang. Padahal belum lama selesai di aspal. Diterpa hujan, aspal kok berantakan. Lubang jalan tergenang air hujan. Pengguna jalan jatuh jembalitan. Kicir, 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 kicir. Pasir dikicir, kicir. Kicir, 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 kicir. Aspal cair dikicir, kicir. Lubang-lubang jalan ditambal, lagi-lagi cuma ditambal. Pasir dikicir, aspal dikicir. Semua serba dikicir, kicir. Kicir, 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 kicir. Pasir dan aspal dikicir. Kicir, 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 kicir. Hanya dikicir yang penting cair. Perbaikan jalan jadi proyek tahunan. Proyek dilelang, pemenang tender kebingungan. Sebab banyak yang antri atas nama instansi. Minta upeti masuk rekening pribadi. Ketemu lagi di channel Sosiobo di edisi spesial Hari Musik Nasional. Jadi ada banyak hal yang tadi sudah kita dapatkan insight atau pencerahan-pencerahan dari Pak Hengki, dari EBS Hengki dan EBS INEP, mulai dari memasyarakatkan musik dan memusikkan masyarakat, kemudian bagaimana kemudian lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah itu
perkenalkan kepada generasi-generasi yang akan datang dengan MMI. Terus kemudian harapannya MMI juga bisa memberikan semacam showcase atau showroom dari karya-karya industri musik yang ada di Kota Malang. Harapannya ide-ide ini juga bisa ditangkap oleh pemerintah Kota Malang karena museum musik ini bisa dijadikan ikon Kota Malang. Nah, berbicara soal ikon Kota Malang di bidang musik, Pak Hengki, kira-kira Pak Hengki, terlalu berlebihan nggak kalau kemudian kita menjadikan MMI atau musik salah satunya? Orang kan kenalnya Malang itu kota pendidikan atau kota industri atau kota pariwisata. Ke depan mungkin memungkinkan nggak bahwa orang menyebut Malang itu, kota Malang itu kota musik gitu Pak Hengki? Pripun kalau menurut Pak Hengki, bagaimana Pak? Barangkali kalau formalnya itu untuk disebut sebagai kota musik itu ada persyaratan internasional yang ditetapkan oleh UNESCO atau PBB. Yang utama adalah sebagian besar masyarakatnya hidup dari musik. Oke. Ya, saya kira memang perlu. Syarat pertama ya, masyarakatnya hidup di musik. Iya. Sebagian besar. Iya. Oke. Kemudian ada perguruan tinggi musik. Ada perguruan tinggi musik. Oke. Ada studio musik dan tempat konser musik. Studio musik dan konser musik yang besar. Ya. Oke. Ya mungkin kalau saat ini belum ya, Kota Malang masih ya, perlu Pak, berjuang untuk bisa menyamai Kota Ambon barangkali ya. Betul. Cuma memang sumber daya manusianya menurut saya sudah cukup mumpuni. Berarti secara SDM itu sudah mumpuni, hanya tinggal memenuhi syarat tadi dijadikan ikon musik itu secara formal Pak ya, diakui oleh PBB begitu ya, oleh UNESCO gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama penduduknya sebagian besar bekerja di musik. Iya, ekonominya ditopang oleh musik begitu ya. Terus kemudian ada studio dan tempat pertunjukan yang besar di musik begitu ya. Ada perguruan tinggi. Terus ada perguruan tinggi yang khusus tentang studinya musik. Iya, dan mungkin masih banyak syarat-syarat lainnya ya, itu yang saya hafal. Jadi infrastrukturnya itu Iya. Bapak kalau secara ruhnya Pak Penny, jadi memungkinkan nggak Kota Malang ini dijadikan kota musik bahkan internasional gitu secara ruhnya, jadi ikon gitu Pak? Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki bahwa perlu kesiapan yang matang dan bermacam-macam tadi yang disampaikan, yang barangkali untuk sekarang ini ya belum waktunya lah. Belum waktunya. Mungkin ke depan itu kalau MMI ini bisa mendapatkan dukungan secara nasional. Jadi skalanya kan itu skala nasional ya. Karena akan didaftarkan juga ke PBB. Karena itu kalau kelengkapannya belum sempurna barangkali juga masih perlu perjuangan yang keras. Perlu perjuangan keras ya. Jadi semoga juga perjuangan ini mampu menyatukan energi tadi Pak, baik energi musisinya maupun energi masyarakatnya. Gitu Bapak J. Bapak, satu lagi. Jadi MMI ini kan gudangnya data Pak. Gudangnya data, bahkan ada yang bilang ini di sini ini harta karun begitu Bapak J. Bapak kalau menyimpan data, kemudian menyimpan artefak-artefak musik ini kan perlu kos pembiayaan yang besar begitu nggih Bapak J. Iya. Nah, ini saya nyun sewu bisa disampaikan kepada yang lainnya bagaimana kemudian ini bisa menghidupi sampai 12 tahun ini Bapak, strateginya apa dengan Pak? Ya memang tiap bulan kita ketir-ketir terus. Tiap bulan ketir-ketir terus Pak ya. Bulan depan tutup enggak ini? Oh iya. Namun ya dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ada saja donasi dari masyarakat yang membantu kami. Kemudian kami juga punya usaha merchandise walaupun tidak seberapa. Kemudian beberapa waktu terakhir ini kami giat mengajukan program-program dokumentasi seni budaya khususnya seni musik pada pemerintah dan memperoleh bantuan pendanaan.
Nah, dari situlah kami bisa atur walaupun jauh dari memadai untuk bisa merawat seluruh koleksi yang ada ya. Jadi apa yang kita lakukan mungkin baru perawatan minimalis. Yang utama ya sebatas membersihkan dari debu barangkali ya. Seperti piringan hitam, kaset itu sebenarnya juga perlu dirawat lebih dalam lagi. Mungkin kalau ada yang dalamnya berdebu perlu diberi alkohol. Kemudian ruangan juga perlu ada pengatur kelembapan, pengatur suhu yang kita belum mampu sampai sana. Ya, kami berharap dari pemerintah itu ada perhatian, ada dukungan tidak hanya kepada MMI tetapi kepada seluruh museum-museum yang diinisiasi perorangan atau komunitas. Iya, Kota Malang itu memang kota museum Pak ya. Ada museum pendidikan, museum Pupurwa, museum Brawijaya, museum Rene Aktor, Iya, ya museum Ganesha, itu kan banyak sekali museum Pak ya. Ya, kecuali museum yang memang didirikan oleh pemerintah sendiri mungkin sudah ada APBD. Ada APBD ya. Museum yang dimiliki perusahaan mungkin dari perusahaannya sudah menyediakan dana, tapi yang dari perorangan dan komunitas ini yang ya perlu perhatian. Perlu perhatian Bapak. Ini saya terenyuh juga ini. Nasibnya enggak tahu bulan depan ini tutup apa enggak ini. Tapi luar biasa itu juga sebagai semangat, dedikasi, dan meskipun seperti itu saat ini sudah hampir 12 tahun Pak ya. Hampir 12 tahun Pak ya untuk melewati sebuah perjuangan. Tentu sekali lagi ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang sederhana, dedikasi, kemudian semangat, daya juangnya luar biasa untuk mempertahankan. Dan disampaikan Pak Engki tadi, membersihkan piringan hitam pun itu juga perlu energi, perlu bagi-bagi waktu. Kemudian biaya operasional gedung dan sebagainya ternyata memang tidak sedikit. Dan ini sekali lagi yang kita kerjakan ini kan menjaga kelestarian budaya khususnya seni, begitu Pak Anji. Iya. Bapak, saya melihat nyun sewu ini. Jadi saya banyak melihat perjuangan budaya Pak. Baik itu seni budaya, seni tradisi, adat, terus kemudian termasuk musik kayak MMI. Ini sepertinya kok sangat berat banget gitu. Kenapa ya Pak ya? Perjuangan budaya ini loh Pak. Kenapa Pak? Ya, memang baik secara internal maupun eksternal itu memang harus dibenahi. Secara internal seperti tadi itu namanya kita meningkatkan kebersamaan, kerjasama yang solid di antara pelaku seni. Kemudian dari eksternal itu masuknya seni budaya dari luar itu juga bagaimana bisa difilter oleh seni budaya kita sendiri. Kita bisa memfilter kalau kualitatif kita itu memang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk mengatasi mungkin solusi dari museum yang perseorangan begini, Pak Engki itu perlu campur tangannya atau kita undanglah dari PHRI. Nah, kita ajak bicara lah PHRI, ini perlu sekali kita melestarikan seni budaya nasional, dalam hal ini seni musik, itu PHRI supaya memberikan bantuan. Caranya adalah setiap waktu tertentu kita punya grab musik ini supaya mengisi di hotel panjenengan. Nanti hari ini di hotel X, lah hari yang lain di hotel A dan seterusnya, sehingga para pelaku seni musik itu ada kegiatan dan tentunya PHRI juga harus memikirkan ada transportnya itu dan sebagainya sehingga semuanya bisa berjalan. Ya barangkali itu PHRI itu Hotel dan Resto Indonesia itu Pak ya, perhimpunan itu ya Pak ya. Dan tidak menutup kemungkinan secara pribadi. Misalnya ada ulang tahun lalu mau ngundang musik kita, itu terkoordinir lewat MMI. Masukan dari Pak Penny Pak. Iya, terima kasih. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi dari pesan dari EBS ini tadi adalah internal dan eksternal. Secara internal kita semuanya para pelaku seni budaya, musik
dan lain sebagainya memang harus solid, harus kompak, bersatu, saling mendukung, saling menghidupi. Dan dari segi eksternal kita harus mampu memfilter atau bahkan secara kualitatif, secara kualitas mampu mengalahkan kebudayaan-kebudayaan dari luar sehingga produk atau karya lokal lebih menang gitu Pak ya dibandingkan dengan produk-produk dari lokal. Baik, kali ini merayakan Hari Musik Nasional dengan semangat tadi, ketemu semangatnya memasyarakatkan musik dan memusikkan masyarakat di Museum Musik Indonesia. Banyak bahasan yang sangat luar biasa sekali. Harapannya adalah ini bisa disebarkan. Sekali lagi, tolong link YouTube Sosiobu disebarkan seluas-luasnya agar pemerintah daerah, gubernur, terus kemudian wali kota yang belum nyumbang atau bupati-bupati yang belum nyumbang alat musik daerahnya bisa dikumpulkan di sini, dikoleksi di Museum Musik Indonesia. Saya membayangkan Pak Engki, seluruh wali kota, bupati, dan gubernur menyumbangkan alat musiknya. Saya yakin gedung MMI ini juga nggak cukup. Nanti dengan demikian akan dibangunkan gedung yang lebih besar lagi. Apalagi kalau minimal negara-negara itu tadi mengumpulkan musik-musik juga, alat musik baik pakaiannya, pakaian musisinya, kemudian alat musik tradisionalnya, dan karya-karya yang terkait dengan musik yang lainnya bisa dikumpulkan di Museum Musik Indonesia. Tapi nanti jangan-jangan namanya berubah Pak, Museum Musik Internasional, tidak Pak ya? Enggak ya, jadi tetap disebut Museum Musik Indonesia. Iya, Museum Musik di Indonesia. Museum Musik di Indonesia lah, ini loh. Ini sekali lagi jalan panjang, jalan terjal, perjuangan, dan punya nilai-nilai luhur. Sekali lagi tolong dibantu sebarkan link Sosiobu. Cukup sekian acara hari ini merayakan Hari Musik Nasional tahun 2021 di Museum Musik Indonesia. Terima kasih sekali Pak Engki. Sama-sama. Terima kasih sekali Bapak Penny Suparto. Baik, kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya dengan tema Mencintai Bumi Arema dengan sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Salam satu jiwa. Arema.